Iya, aku doain Virgon di depan Ka'bah dari hati yang paling dalam, berdoa semoga rumah tangganya tidak hancur, mereka bisa islah. Virgon dan Inara bisa melihat kebaikan masing-masing dan memaafkan kesalahan masing-masing. Ya Alhamdulillah, Masya Allah, kami umroh dari Ramadan, Lebaran di Makkah, dan ada sedikit keterlambatan pulang. Mesti pulangnya 5 hari yang lalu, cuman kita ada miskomunikasi dengan travel, kemudian hari ini balik. Yes, yes, yes. Oke. Di perasaan lagi konser aja. Oke, Ustaz, justru malah jadi jalan-jalan di sana gitu. Oh, jadi akhirnya banyak hikmahnya, jadi punya banyak saudara baru, kenalan baru, Masya Allah. Semoga jadi asbab hidayah, amin. Katanya kemarin umroh yang kemarin juga kan Ustaz lebaran di sana Di juga. Mekah ya. Itu menjadi banyak banget jamaah ya Ustaz ya, katanya. Banyak, aduh ya luar biasa, ramai banget, nggak bisa jalan malah. Iya, karena memang fadilahnya besar, pahalanya umroh bulan Ramadan itu seperti pahala haji kata Nabi. Masya Allah. Sama siapa aja Ustaz kemarin? Sama istri, sama anak, sama saudara, 4 orang kami berangkat. Ketemu Putra Siregar juga. Oh, Putra Siregar, Masya Allah, ketemu Putra Siregar, ketemu banyak banyak banget artis umroh Ramadan kemarin, Masya Allah. Hebat hebat, hidayah semua, Masya Allah. Salah satu sahabat juga malah di Indonesia yang sedang tertimbun musibah Ustaz Virgon bagaimana? Iya, aku doain Virgon di depan Ka'bah dari hati yang paling dalam, berdoa semoga rumah tangganya tidak hancur, mereka bisa islah. Virgon dan Inara bisa melihat kebaikan masing-masing dan memaafkan kesalahan masing-masing, memikirkan masa depan anak-anak mereka bersama, membesarkan bersama sampai nanti menua tak lagi hitam rambutnya. Masya Allah. Awal mula tahu dari kamu Ustaz. Dari sebelum umroh, Inara sempat telepon, kemudian minta tolong mediasi dengan Virgon. Cuman waktu itu memang saya buru-buru berangkat umroh ya. Aku pikir sampai di Mekah aku telepon. Ya. Nah, ternyata pas aku habis umroh itu, habis tawaf, habis selesai tahallul, aku buka sosial media, aku lihat berita itu sudah viral kan. Aku shock aja, ya Allah, aku merasa, waduh, merasa bersalah juga gitu, karena nggak buru-buru menjadi mediator waktu itu. Tapi memang waktunya bertepatan dengan aku mau terbang waktu itu. Malam itu aku bilang sama Ina, insya Allah, mungkin Ina curhat di sosmed itu karena dia mungkin udah nggak kuat lagi mungkin ya. Karena harapannya untuk dimediasiin juga nggak terwujud. Terus yang sekitarnya mungkin pada support untuk udahan dan sebagainya. Ya, saya yakin dia menyesal juga untuk memposting ke sosial media itu. Cuman ya, nasi telah jadi bubur kan. Itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua, buat Inara, buat Virgon juga. Waktu viral kabar tersebut Ustaz langsung mengkonfirmasi ke Ina atau Ya, aku langsung telepon Ina dan telepon Virgon, dua-duanya aku tuh. Ya, Virgon cerita bahwasanya begini panjang lah, kurang lebih 40 menit lah lebih kita teleponan. Aku memahami ya kegalauannya Virgon, kemarahannya dia gara-gara itu viral. Dan Virgon tidak membenarkan perbuatan dia berselingkuh. Aku tidak membenarkan, Ustadz, aku salah. Dan aku udah bertaubat, ini versi Virgon ya, udah bertaubat tidak mengulangi lagi. Namun terus dicurigai dan sebagainya. Tapi versi Ina lain lagi. Jadi aku melihat dari dua sisi, dan satu aja sebetulnya yang membuat aku ada harapan mereka bisa bersama lagi ketika aku tanya Virgon, masih sayang nggak, masih cinta nggak? Dan waktu itu dia bilang masih. Kalaupun nanti sudah keputusannya tidak bersama lagi, mungkin itu adalah yang terbaik dari Allah, solusi dari Allah untuk kebahagiaan mereka berdua. mengenai rencana untuk memediasi itu sudah lewatkah Ustaz atau bagaimana? Ya aku nggak tahu ya, sekarang aku terakhir kan aku WhatsApp Virgon nggak balas. Mungkin karena udah diserahkan ke kuasa hukum mungkin.
Tapi aku masih pengen menjadi juru damai buat mereka. Mudah-mudahan ya, doaku di Makkah, di Madinah, doa kita semua. Saya yakin semua netizen itu nggak pengen mereka itu berpisah. Mudah-mudahan mereka berdua, Inara dan Virgon, menganggap ini sebuah ujian dari Allah yang harus diselesaikan dengan cara yang benar, bukan dengan nggak perlu harus sampai ke pengadilan segala, apalagi sampai bercerai. Nauzubillah. Meskipun bercerai itu adalah syariat di dalam Islam yang halal ya, tapi Allah nggak suka. Ya. Sepulangnya Ustadz sekarang ini justru Virgon memang telah menggugat Inara di Aku nggak tahu udah ya. Ah. sudah masuk gugatannya kemarin Ustadz. Bagaimana melihatnya Ustadz? Iya nggak apa-apa itu pasti yang terbaik menurut Virgon ya. Karena talak itu sendiri kan terjemahannya peringatan. Itu peringatan bagi perempuan yang nusyus, yang melawan kepada suami. Dalam Islam itu boleh kesempatannya 3 kali. Kalau talak 1 tuh, kalau mereka ada perbaikan, saling minta maaf, kemudian mereka pegangan tangan lagi, itu balikan lagi tuh. Nggak perlu harus nikah lagi. Tapi kalau udah 3 kali mengucapkan talak, maka tidak ada harapan lagi untuk kembali. Tidak boleh lagi untuk menikah, kecuali yang perempuan harus menikah dulu dengan yang lain. Ustadz melihat Virgon yang mengaku berselingkuh juga mengaku bersalah, tapi akhirnya justru dia duluan yang mengajukan gugatan bagaimana Ustadz? Iya, saya nggak tahu ya kenapa apa yang ada di pikiran Virgon, saya nggak tahu. Saya yakin semua rumah tangga punya masalah dan punya banyak alasan untuk bercerai. Ya, tapi saya selalu sampaikan di setiap majelis dakwah, ada satu alasan untuk kita terus bersama, itu Allah. Ya, karena hakikat cinta itu di surga bukan di dunia. Karena dunia ini sementara kan. Nah, dunia sementara, akhirat selamanya, kan selalu saya sampaikan itu. Pernikahan di dunia sementara. Ya, mudah-mudahan pernikahan mereka abadi sampai ke surga. Ya. Karena kalaupun menikah lagi dengan yang lain belum tentu lebih baik daripada yang sekarang. Ya, gitu. Jadi merenung lagi lah. Mungkinlah kesempatan, mungkin kalau sebetulnya dalam arahan daripada para ulama, kalau orang ada masalah kemudian dia memarahi istrinya, dia boleh pisah ranjang. Dia pisah rumah, kemudian saling merenung, berpikir kalau seandainya memang ada perbaikan, mereka kembali. Kalau enggak, boleh jatuhkan 1 talak. Dan setelah talak itu dijatuhkan, ada kesempatan rata-rata kata guruku 40 hari untuk saling merenung. Nah, setelah itu kalau ada keputusan untuk balik lagi. Kalau enggak ya berarti berpisah. Gitu. Mengenai sekarang menjadi complicated sekali Ustadz. Malah yang diduga selingkuhannya Virgon melaporkan dan somasi. Aduh, nggak ngerti aku nggak ngerti Kak. Jadi ya Gak usah satu curhatnya itu Ustadz. nggak, aku nggak ngerti kenapa bisa. Kan itu nama dia ada di surat perjanjian itu kan. Yang diposting. Ya, tanya ke Virgon lah kalau gitu, nggak tahu ya kenapa. Karena untuk menuduh orang berzina itu nggak bisa pengakuan satu pihak. Satu orang aku berzina, aku diperkosa dan sebagainya, itu harus datangkan 4 orang saksi. Nah, jadi kalau perempuannya tidak mengaku dan tidak ada bukti, kita nggak bisa menuduh dia melakukan itu. Meskipun ada satu orang mengatakan aku telah melakukan itu dengan dia. Nah, itulah hebatnya Islam, itu sangat menghargai privasi. Jadi kalau ada orang yang dituduh nih, ada satu orang tiba-tiba yang aku dizinai sama orang ini, aku diperkosa sama ini, dia tidak bisa tiba-tiba tanpa mendatangkan bukti. Nah, harus ada 4 orang yang melihat langsung kejadian itu. Jadi kalau perempuan yang tidak mengaku, ya langkahnya Inara untuk minta maaf bagus. Ya, terbaik udahlah minta maaf daripada, karena akan membuang-buang energi untuk terus bersengketa. Ada rencana nggak Ustadz setelah pulang ini akan bertemu dengan Virgon? Insya Allah saya pengen silaturahmi, pengen baik-baik sama beliau. Sudah dijadwal? Belum, aku baru aja landing ya, baru sampai di airport nih. Ya mudah-mudahan ya Virgon, Inara, kalau kalian nonton ini, saya sebagai teman, sebagai sahabat, berdoa saja. Bisa cuma berdoa. Yang terbaik buat kalian, kebahagiaan kalian berdua. Mudah-mudahan ke depannya Virgon lebih baik lagi, lebih bahagia lagi. Inara juga begitu, baik dengan bersama atau tanpa bersama. Nggak apa-apa. Cukup. Allahu Akbar. Jadi anak yang soleh-soleh. Nggak ketahuan laki perempuan. Laki-laki Ustadz. Terima kasih Ustadz. Siap. Tapi Virgon masih balas Ustadz.
Udah terakhir dia nggak balas. Harus janjian dulu sama dia. Ya, dia ke Jakarta kan nih ya. Apa jadi sekarang orang jahat gitu? Di negara udah bener-bener. Kalau Milano juga bener-bener aku. Tapi kok kelakuan dia begitu sih? Tapi aku tahu ceritanya. Ini nggak benar kok bahaya banget. Iya. Kita tahu rahasia tapi jangan kita nggak bisa cerita di sini. Main-main ke rumah ya. Doain ya Umi. Doain ya. Lancar lahirannya. Ya, lancar ya. Berapa bulan lagi tuh? 3 bulan lagi. Oh iya. 2 bulan. Iya.